suara anak perempuan tapi kok aneh. Karena suaranya itu kedengeran dari atas pohon beringin. Refleks Gio nengok ke belakang tuh kan. Set. Bang, syuting. Syuting, let's go. Ya. Kagak ada. Di luar. Ada nggak? Kagak ada juga aja. Hah, mana ya? Kayak gue punya firasat nih. Coba kita cari. Aduh ya Allah. Tolong. Hah? Bang, mak ada aja. Aduh. Kayak ini orang lagi. Aduh. Kayak orang lagi di sini nih. Bang, bener kan? Syuting. Apalah artinya syuting, Jod? Kalau gua nggak bisa nongkrong di atas toren lagi, Jod. Ayo kita syuting. Kita syuting apa hari ini? Imah Leweng part 1. Let's go. Let's go. Ini gimana turunnya, Pak? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan jangan rezeki dan selalu dimakan bersama saya. Dan seperti biasa ya, selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini gue mau cerita ke kalian nih tentang sebuah kisah. Tentang anak umur 10 tahun nih, yang namanya itu Gio. Dimana waktu itu dia mesti pindah sekolah nih. Pindah ke sekolah yang letaknya itu ada di pegunungan. Tepatnya di sebuah desa. Nama desanya itu Desa Sukmaraya. Awalnya sekolah itu ya kelihatan biasa-biasa aja. Karena emang biasa aja. Yang gak biasa itu asramanya. Karena di belakang asrama itu ada satu pohon beringin. Gede banget. Gio penasaran dong. Dia samperin itu pohon beringin. Dan ternyata itu keputusan yang salah. Cerita ini judulnya adalah Imah Leweng, yang artinya kalau dalam bahasa Sunda itu rumah di tengah-tengah hutan. Cerita ini ditulis sama Dioseta dan diangkat di Twitternya beliau. Bagi kalian yang mau baca Twitternya, kalian bisa main ke sini. Link gue taruh di deskripsi. Nah, bagi kalian yang mau stay di sini dan dengerin gue cerita, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, siapin air bagi yang ngair. Karena cerita ini bakalan panjang. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Mas Dio yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang super keren ini. Yaudah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Aktif. Hari itu Gio yang umurnya 10 tahun mulai pindah sekolah nih. Dari ibu kota alias Jakarta ke sebuah sekolah yang ada di daerah pegunungan. Pokoknya masih di Pulau Jawa ya, daerahnya gue nggak bisa kasih tahu di sini. Pokoknya ke sebuah sekolah di daerah pegunungan yang lengkap tuh sama asrama. Yang nantinya bakal dia tempatin. Di perjalanan Gio bengong itu gini kan dalam mobil. Sambil nikmatin pemandangan dan mikir. Kayak gimana ya nanti tinggal di asrama. Secara seumur hidup dia gak pernah tuh yang namanya ngebayangin bakal tinggal di asrama dan jauh dari orang tuanya. Apalagi dia sering denger tuh kalau anak-anak nantinya jadi bandel pas tinggal di asrama. Nah pas lagi bengong gitu kan. Tiba-tiba ibunya Gio bilang, Gio udah sampai nih. Ternyata mereka udah sampai di sekolah itu. Ya udah mobil itu parkir, Gio langsung ambil tuh barang-barangnya dan dia turun dari mobil. Sebenarnya ya, pemandangan di situ bagus gitu loh. Cuma
ada satu hal nih yang menarik perhatiannya Gio. Yaitu sebuah pohon beringin yang gede banget di belakang asrama. Nah, sekolahnya Gio itu ada persis di sebelah asrama. Nggak ada yang istimewa sama sekolahnya Gio. Ya bisa dibilang kayak sekolah-sekolah lain pada umumnya lah. Habis itu Gio sama ibunya masuk tuh ke dalam sekolah. Mereka pergi ke ruang kepala sekolah. Sepanjang perjalanan ke ruang kepala sekolah itu, Gio sempat ngeliat nih. Ada beberapa anak seumuran dia pada ngintip dari jendela asrama. Mungkin ya mereka penasaran gitu kan. Ini siapa nih anak baru masuk nih. Nah di ruang kepala sekolah, ibunya Gio ngobrol panjang lah tuh ngalor ngidul sama si kepala sekolah ini. Yang namanya adalah Bu Ranti. Di situ ibunya Gio nanya. Gio, kamu tinggal di sini dulu nggak apa-apa kan? Iya Ma, kayaknya bakal banyak teman main juga. Tadi Gio lihat udah pada ngeliatin Gio dari jendela kamar asrama. Habis itu karena mungkin bosen gitu yang ngedenger ibunya ngobrol-ngobrol terus sama si kepala sekolah, Gio keluar ruangan nih. Dia pengen ngeliat-liat ke sekitaran. Keluar gitu, lihat-lihat. Ya bisa dibilang suasana di situ nyaman banget. Nah, pas lagi asik-asik ngeliat gitu, tiba-tiba Gio ngedenger nih, kayak ada suara benda diseret di atas rumput. Dan di saat yang bersamaan, dia ngeliat ada anak kecil lari menuju ke bangunan tua di dekat pohon beringin. Karena penasaran, Gio ikutin anak kecil itu. Pohon itu gede banget. Bangunan tua itu gak ada apa-apanya dibanding sama pohon beringin yang gede banget itu. Bahkan pas siang-siang kayak gitu, matahari mungkin nggak bakal kelihatan kalau kita ada di bawah pohon beringin itu karena ketutupan tuh sama daun-daunnya. Kalian kebayangkan gedenya kayak gimana? Nah, nggak lama tiba-tiba kedengaran lagi suara anak kecil yang lari dari bangunan tua itu ke arah pohon beringin. Gio jalan tuh ngikutin sumber suara itu dan nggak terasa dia udah tepat di bawah pohon beringin gede itu. Bener aja, kedengeran lagi suara itu. Suara anak perempuan, tapi kok aneh. Karena suaranya itu kedengeran dari atas pohon beringin. Gak beres nih kan. Gio langsung lemes di situ. Gak berani dia nengok ke atas nih, ke sumber suara itu. Dan gak lama, tiba-tiba ada angin tuh berhembus ke lehernya dia. Seakan-akan ada yang niup lehernya dia. Refleks Gio nengok ke belakang tuh kan. Set. Di situ dia ngeliat bocah perempuan kegantung di antara sulur-sulur pohon beringin. Kalian tahu kan sulur-sulur tuh? Ya, kalau pohon beringin tuh ada kayak rambut-rambut gitu kan menjulur. Nah, dia kegantung di antara itu. Gio nggak bisa lihat jelas mukanya kayak gimana, tapi tiba-tiba jatuh tuh ke tanah. Bukan buah coy. Kepala si bocah itu. Makin lemes lah Gio di situ kan. Dia jatuh tuh ke rumput kan. Berusaha buat kayak ngejauh dari kepala itu. Tapi ternyata bocah itu gak diem. Badan yang kegantung di antara sulur-sulur pohon beringin itu mulai gerak-gerak. Gerak-gerak terus tuh kan set sampai itu jatuh dia. Dan gak sampai di situ. Dia pegang itu rambut kepalanya yang ada di tanah. Terus dia seret itu kepala, sambil jalan ke arah Gio. Gio di situ coba berdiri dan bilang ke sosok itu kan, jangan. Tapi sosok itu malah bilang lewat kepalanya itu, ayo main. Main dari Hong Kong, lari lah Gio itu, bats. Dia masuk ke bangunan tua itu dan dia ngumpet di dalam. Berharap itu bocah setan nggak nemuin dia. Nah dari dalam bangunan tua itu, dia ngedengar suara tuh, srek. Ya suara apa lagi kalau bukan suara kepala itu yang lagi diseret-seret. Gio cuma bisa meringkuk kayak Tuhan ngumpet di bawah jendela. Tapi itu sosok gak pergi-pergi juga. Suaranya masih kedengeran. Srek. Dan sekarang Gio malah denger sosok itu bilang. Hihihi, kamu di mana? Aku cari ya. Gio cuma diem aja di situ meringkuk. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Cuma berharap setan itu cepat-cepat pergi. Lumayan lama tuh Gio nunggu sambil merem. Sampai akhirnya suara yang tadi diseret itu
Kedengeran makin jauh, makin jauh. Nah, dirasa udah aman, Gio buka nih matanya nih. Set. Rencananya, dia mau keluar dari situ kan. Tapi belum sempet gerak. Tiba-tiba, lo mau tahu apa itu? Kepala dilempar masuk dari jendela dan jatuh tuh. Tepat di depannya Gio. Terus kepala itu kayak gerak sendiri kayak gitu. Nyoba buat ngadep ke arah Gio. Dan itu kepala ngomong. Ketemu. Sambil senyum. Di situ Gio nangis sekencang-kencangnya lah ya, umur 10 tahun kan lihat kayak begituan. Dia nangis tuh dan dia coba buat gerak. Dia lari dari situ. Keluar dari bangunan tua itu, Gio ngeliat nih, dari kejauhan ada beberapa anak seumuran dia lagi ngumpul di dekat asrama. Dia terus lari itu kan sambil berusaha buat nyamperin mereka sambil teriak-teriak gitu. Tolong, tolong. Tapi sayangnya itu anak-anak kecil yang lagi pada ngumpul dekat asrama, gak ada satupun yang dengar. Gio tetap lari tuh ke arah mereka sampai tiba-tiba gak tahu dari mana datangnya. Muncul nih seekor anjing yang mukanya itu kayak marah banget. Anjing itu terus nyerang Gio, ngegigit celana dia sampai robek. Gio balik ke arah sekolah tuh, tapi itu anjing masih tetap ngejar. Sampai akhirnya Gio ngeliat nih ibunya keluar tuh dari ruangan kepala sekolah sama Bu Ranti. Nah di situ mungkin karena bingung gitu ya ngeliat kenapa nih anak gua lari ngos-ngosan. Ibunya Gio nanya. Kenapa, Gi? Dikejar anjing mah, celanaku robek nih. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih bu? Yang itu? Oh, itu anjing peliharaan asrama sini. Dia emang seneng ngajak main orang baru. Itu anjing sekarang gak kelihatan serem lagi. Dia malah lompat-lompat tuh sambil ngejulurin lidah gitu, seolah-olah ngajakin main. Gio yang udah capek sama kejadian tadi cuma bisa ngumpet tuh di belakang ibunya. Belum sempet dia nyeritain apa yang tadi dia alamin, ibunya Gio ngajak tuh buat pergi dari sekolah itu. Lihat rumahnya Bu Ranti yuk. Rupanya ibunya Gio ini punya opsi lain. Beliau berencana buat nggak nitipin Gio di asrama itu. Kenapa ibunya Gio ngajakin buat ngeliat rumahnya Bu Ranti? Karena beliau berencana buat nitipin Gio di rumahnya si kepala sekolah itu. Yang emang biasa dipakai juga sebagai kos-kosan lah buat anak-anak yang lain. Udah ada beberapa anak tuh yang tinggal di rumahnya. Dan rumah Bu Ranti itu emang biasa dipakai buat anak-anak yang nggak kebagian tempat di asrama. Atau milih buat nggak tinggal di asrama. Nah mereka-mereka ini bisa milih buat tinggal di rumah guru atau di rumah warga. Ya kalau sekolah mah ya tetap jalan kayak biasa. Ya udah kan? Mereka terus jalan tuh dari komplek asrama ke gerbang keluar. Nah rumah Bu Ranti ini bisa dibilang deket. Jalan kaki pun nyampe. Letaknya itu ada di satu desa, namanya Desa Sukmaraya. Di situ Gio nanya ke ibunya. Mah, kenapa nggak jadi di sini? Di rumah Bu Ranti, tempatnya lebih layak. Mama juga jadi bisa sering telepon kamu. Tapi mah, di sini banyak anak-anak seumuranku. Tadi Gio juga lihat mereka. Gio, anak-anak asrama masih pada sekolah. Jadi seharusnya nggak ada anak-anak di asrama. Nggak terasa udah sebulan tuh Gio tinggal di rumahnya Bu Ranti. Seminggu pertama tinggal di situ ya Gio ini bisa dibilang agak cengeng gitu ya nggak? Mungkin dia homesick gitu loh, kangen rumah. Tapi abis itu ya dia udah mulai terbiasa. Suasana di situ lumayan rame karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan itu dilakuinnya bareng-bareng. Nah jadwal di situ lumayan ketat. Bangun jam 5 pagi, terus mandi sarapan. Jam 6:30-nya mereka udah mesti berangkat ke sekolah. Sekolah yang ada pohon beringin gede itu. Dan sekedar info aja ya, dari rumahnya Bu Ranti, pohon beringin itu masih kelihatan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah itu. Setiap kali guru datang ke sekolah, murid-murid itu bakal kayak lari-larian gitu loh. Nyambut mereka di
gerbang depan sekolah. Berebutan buat salam dan ngebawain tas guru atau payung atau barang-barang mereka. Selama Gio sekolah di Jakarta, belum pernah tuh dia nemu yang kayak begini. Belum pernah nemu murid-murid yang sesopan ini. Sepulang sekolah, mereka semua langsung pulang tuh ke rumah atau ke asrama. Dan langsung ganti baju, makan siang. Pulangnya itu sekitar jam 2. Nah, di jam 2 itu, semua anak wajib masuk kamar dan tidur siang. Ibu kos bakal ngecek kamar tuh satu persatu. Dan bakal negur anak yang ngelanggar. Sebenarnya ada satu hal gitu loh yang ngebuat Gio agak kurang nyaman di situ. Itu setiap kali masuk ke desa Sukmaraya itu. Di beberapa tempat dia ini nyium. Kayak bau tanah yang abis kena hujan. Pernah nyium kan kayak bau-bau debu gitu. Tapi ini tuh kayak ada sedikit campur aroma busuk. Pernah dia tanyain soal itu ke ibunya atau sama teman-teman yang lainnya kan? Tapi mereka gak ada yang nyium kayak yang Gio cium. Sampai suatu ketika ada kejadian. Waktu itu udah mau maghrib. Dan baru kali itu Gio pulang telat. Gara-gara ya waktu itu ada kegiatan pramuka di sekolah. Sekaligus pengenalan wilayah di sekitaran sekolah sama asrama. Dan tentunya ya kegiatan ini Bu Ranti juga tahu. Gio jalan tuh pulang ke rumah kan, lewatin tanjakan-tanjakan. Ya struktur jalan di kampung itu emang berbukit-bukit gitu. Nah pas lagi jalan gitu, tiba-tiba mendung nih. Dan gak lama turun hujan. Sialnya waktu itu Gio gak bawa payung atau jas hujan. Langsung aja dia berteduh tuh di pinggir rumah orang yang atapnya berlebih. Jadi karena atapnya lebih gitu, jadi ada space lah buat neduh gitu kan. Temen-temen dia yang lain yang pada bawa payung udah pada jalan duluan tuh nembus hujan. Gio cuma diam aja di situ kan, nungguin hujan berhenti. Dan mulai ada sesuatu yang ngeganggu dia. Bau tanah kena hujan itu. Nggak tahu kenapa baunya itu kayak nggak normal. Baunya itu pekat banget sampai-sampai dia ini mesti nutup hidung. Nggak terasa udah mulai masuk malam nih, udah mulai gelap. Tapi hujan bukannya berhenti, malah makin deras. Nggak mungkin kayaknya ya, anak usia 10 tahun gelap-gelap nerobos hujan deras sendirian kayak gitu. Walaupun ya sempet agak nyesel juga gitu, kenapa nggak dari tadi nerobos nih hujan waktu masih belum terlalu deras. Ya udahlah, nunggu lagi tuh kan, nunggu. Sampai tiba-tiba ada suara nih. Gio langsung keinget sama kejadian waktu itu di Pohon Beringin. Pas dia pertama kali datang ke situ. Langsung gemeter dia. Makin lama suara langkah itu makin ngedeket. Dan asalnya kayak dari kebun di sebelah rumah tempat Gio ini berteduh. Sontak nengoklah Gio ini kan ke arah sumber suara itu. Dan bener aja, emang ada yang nyamperin dia. Sosok makhluk gede, tinggi. Tingginya itu 2 kali lipat orang dewasa. Dan makhluk itu kelihatan kayak lagi ngunyah sesuatu. Dari mulutnya yang bertaring itu netesin darah seger kayak tes. Dalam hati Gio bilang, gua harus lari ini. Dan larilah dia tuh kan, nerobos hujan sambil teriak tolong. Dan gak tahu kenapa yang punya rumah ini gak keluar. Mungkin yang punya rumah itu gak ngedenger teriakannya si Gio karena hujan deras atau apa gak tahu lah. Terus tuh Gio lari kan sambil teriak tolong. Dan ternyata gara-gara Gio teriak-teriak kayak gitu, itu makhluk malah ngejar dia. Lari teruslah dia tuh gak pakai berhenti. Dan gara-gara hujan deras sama situasi panik kayak gitu, dia jadi gak bisa ngebedain nih mana jalan utama, mana jalan tanah. Karena terus lari tanpa arah. Dak, Gio kesandung tuh. Jatuh dia, brak, dan kakinya luka di situ. Tapi dia gak peduli, dia langsung berdiri lagi dan lanjut tuh lari. Nafas makin ngos-ngosan di situ kan. Kaki udah sakit banget. Sampai akhirnya brak, dia kesandung dan jatuh lagi. Dan kali ini dia udah gak punya tenaga buat bangun. Nangislah dia di situ sejadi-jadinya. Dan gak tahu kenapa bau tanah aneh gak jelas itu makin kecium. Suara langkah kaki itu makin ngedeket. Dan pas dia nengok ke suara langkah kaki itu, makhluk itu kelihatan jelas. Mata itu makhluk gede banget. Mungkin segede kepalan tangan kali. Gio cuma diem aja di situ. Dia terpaku gitu ngelihat taring si makhluk itu yang berdarah-darah. Nah, di situasi menegangkan kayak gitu, tiba-tiba sini badannya Gio ditarik sama seseorang. Dan dia nggak tahu nih apa yang terjadi waktu itu. Yang dia tahu, dia ditarik dan dipeluk sama satu laki-laki tua.
Dan samar-samar di sekitaran dia itu kelihatan bambu-bambu kuning. Anehnya itu makhluk lewat gitu aja. Seakan-akan gak sadar gitu loh. Sama keberadaannya Gio dan si bapak tua ini. Terus si bapak tua ini bilang, sudah aman. Kalau sudah malam, jangan main hujan-hujanan. Apalagi di sekitar kebun sini. baik pak. Makhluk itu namanya lelepah. Sering keliaran di sekitaran kebun sini pas malam-malam dan hujan deras. Sudah, tenang dulu. Nanti saya antar pulang. Nggak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya. Nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ajak warga yang ngerti buat ngurus makhluk itu. Ya udah, pulang lah nih. Dianterin sama si bapak tua itu. Sampai di rumahnya Bu Ranti. Bu Ranti udah khawatir banget tuh. Dan pas Gio lihat jam, ternyata udah jam 10 malam. Di situ Gio nggak cerita tentang masalah tadi. Sesuai pesan si Pak Tua tadi. Dia alasannya tuh, kalau tadi tuh kehujanan terus kesandung, kegelincir, jatuh segala macam. Sampai akhirnya dia ditolong sama si bapak-bapak tua itu dan diantar sampai ke rumah. Ya udah, karena udah jelasin kayak gitu, Bu Ranti nggak nanya yang macam-macam lagi. Gio terus pergi tuh bersih-bersih badan dan abis itu dia istirahat. Walaupun takut, rasa penasaran Gio ini masih besar gitu. Besoknya pas berangkat sekolah dia sengaja tuh ngajak teman-temannya satu kosan, satu rumah Bu Ranti buat berangkat bareng lewat tempat yang kemarin. Singkat cerita, pas sampai di tempat yang kemarin, tepatnya tempat pas dia kesandung itu, Gio langsung ngeliat ke sekeliling tuh kan. Dan akhirnya di situ dia baru tahu apa yang udah bikin dia kesandung. Batu nisan. Dan di situ nggak cuma satu, ada 3 batu nisan di situ. Gio langsung benerin posisi batu nisan itu yang agak geser gara-gara kesandung sama dia kemarin ke posisi semula. Dan habis itu dia lanjut jalan lagi tuh ke sekolah. Ya ternyata warga-warga di kampung itu kebanyakan pada nguburin keluarga atau kerabat-kerabat mereka ya di lahan kebun mereka sendiri. Ya jadi pertanyaan nih, apakah keberadaan makam-makam itu ada hubungannya sama makhluk lelepah yang dibilang sama si Pak Tua itu? Di kampung Sukmaraya itu tinggal juga nih satu orang laki-laki. Yang sebenarnya tujuan dia ke situ adalah buat ngurus berkas-berkas. Berkas-berkas buat ngelamar kerja di kota asalnya dia, yaitu Jogja. Sebenarnya laki-laki ini sempat dulu tinggal lumayan lama di desa Sukmaraya itu. Sampai akhirnya dia pulang nih ke tempat asalnya dia, yaitu Jogja. Dan belum sempat merubah berkas ke pendudukannya dia. Nama laki-laki ini adalah Dananjaya Sambara. Atau biasa dipanggil Danan. Nah habis lulus, Danan ini kerja di sebuah pabrik gula punya pamannya di daerah Klaten. Tapi karena satu dan lain hal, Danan ini putusin buat nggak kerja lagi di tempat itu. Dia nyoba lah nih buat ngelamar kerja di perusahaan swasta. Nah di kampung itu, Danan tinggal sama budenya. Tinggal di tempat yang bisa dibilang pemandangannya itu ya, bikin dia itu kangen. Yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun di kampung itu. Dan pas banget nih, sekarang Danan lagi nyantai tuh kan di teras sambil ngopi, ngerokok, sambil ngeliatin itu pohon beringin gede. Sampai tiba-tiba ada ibu-ibu nih lewat. Dia bilang, Masuk, A. Udah mau maghrib. "Bu, maksudnya iya Bu." Masnya bukan orang sini ya? "Iya Bu, saya dari Jogja." Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar. Habis ada insiden. "Iya Bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Makasih sudah diingatkan." Mangga, A. Peringatan itu emang udah nyebar ke seluruh kampung. Udah hampir 1 bulan
aturan itu dibuat. Pokoknya habis maghrib, warga-warga itu dilarang keluar rumah. Kecuali kalau emang ada keperluan yang mendesak banget. Kalau nggak ada yang mendesak, jangan keluar rumah. Jadi berdasarkan cerita warga, ada satu kejadian yang misterius. Di mana ada seorang anak yang hilang di kampung itu. Dan setelah dicari itu sama warga, akhirnya anak itu ditemuin. Tapi udah di pinggir sumur. Kondisinya udah nggak utuh lagi. Kayak abis diserang sama hewan buas. Selain itu ada juga nih seorang pemuda ngasih kesaksian. Kalau dia pas lagi jaga malam nih, diserang sama satu sosok badannya gede, hitam. Nah setelah si ibu itu pergi, lanjut lagi kan ngerokok tuh. Ngerokok. Gak lama kemudian datang lagi nih satu warga. Namanya Kang Asep. Dia nanya, Punten, Mas Danan sudah siap? sudah Kang, sebentar. Nah malam itu mereka emang udah janjian nih buat ngelakuin yang namanya itu sisir kampung. Sama beberapa warga lain juga di situ. Bude Ranti emang sengaja minta bantuan si Danan buat ngebantuin warga situ nyelesain masalah yang bikin desa itu mencekam, yaitu masalah yang tadi. Danan bilang, yang ikut berapa orang Kang Asep? Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek ke Imah Leweng, yang lain gak mau ikut. Ya sudah, gak apa-apa. Toh, kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu. Pak Kuswara ini adalah salah satu sesepuh lah di desa itu. Dia dipercaya bisa ngatasin hal-hal yang berhubungan sama hal gaib di desa itu. Danan siapa lah orang itu kan? Malam Pak Kus. Malam Mas Danan, sudah persiapan? Sudah Pak. Semoga tidak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang, nanti balikin ke saya habis dari Imah Leweng. Di situ Pak Kuswara ngasih Danan satu kujang kecil. Danan tahu betul, pas ngelihat kujang itu, ini bukan benda sembarangan. Ini adalah pusaka. Sebenarnya yang Danan khawatirin itu, jangan sampai energi kujang ini bentrok sama energi dari badan dia. Tapi dia tetap terima kujang itu, karena dia yakin kalau Pak Kuswara nitipin kujang itu, pasti ada tujuannya. Nah, Imah Leweng yang dimaksud itu adalah sebuah rumah yang lokasinya itu ada di tengah-tengah hutan, di pinggir kampung. Sesuai namanya kan, Imah Leweng, rumah di tengah-tengah hutan. Dulunya rumah itu adalah tempat singgah buat para pekerja kebun karet. Tapi semenjak perkebunan karet itu udah nggak beroperasi lagi, otomatis nggak ada lagi yang singgah di rumah itu. Dan sekarang rumah itu ya udah benar-benar nggak kerawat. Ya udah berangkatlah tuh mereka bertiga kan ke Imah Leweng ini. Dan pas sampai di perbatasan kampung, mereka nggak ngeliat lagi tuh yang namanya jalan setapak. Yang ada itu rumput-rumput liar yang tingginya itu udah semata kaki. Di depan mereka itu udah full tuh pohon jati. Tinggi-tinggi semua. Karena udah malam, jalanan otomatis gelap tuh. Penerangan cuma dari senter doang tuh. Ya mau nggak mau mereka mesti lebih hati-hati di situ. Nah pas lagi jalan gitu, tiba-tiba Pak Kuswara bilang ke Danan, Mas Danan, masih mau lanjut? Di situ, Danan gak heran kenapa Pak Kus nanya kayak gitu. Kayaknya Pak Kus ini udah sadar sama kondisi di dalam hutan itu. Danan terus ngedongak gini kepalanya. Dia lihat tuh sekeliling. Dalam hati dia bilang nih, sialan. Dan si Kang Asep mungkin karena ngelihat Danan yang agak kayak gelisah gimana gitu. Dia nanya, Emangnya ada apa Mas Danan? pocong. Astaga Mas Danan, kenapa diomongin sih? Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru dikit. Kayaknya makin malam makin banyak yang bakal muncul. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Segini banyak makhluk yang ngejaga tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu saja Pak. Kang Asep,
Kalau nggak kuat, tunggu sini aja. Enak aja. Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Di situ Pak Kus langsung duduk bersila gitu kan, duduk bersila gini. Teng. Dan dia mulai tuh komat kamit ngebaca amalan. Danan tahu amalan itu. Itu namanya adalah amalan perisai batin. Habis itu Danan juga ikut bersila tuh, set gini kan. Dan dia baca juga tuh amalan dia sendiri. Yang namanya itu Muksa Pangreksa. Tujuan dia baca amalan ini supaya mereka bertiga ini terlindungi dari gangguan makhluk-makhluk yang ada di situ. Mudah-mudahan. Oke lah, habis masang perlindungan gitu, mereka bertiga pun ngelanjutin perjalanan. Jalan tuh mereka kan ngelewatin semak belukar yang makin lama makin lebat tuh. Dan waktu itu sepi banget. Bayangin, cuma mereka bertiga aja nih. Yang kedengeran cuma suara malam, suara jangkrik, sama suara langkah kaki mereka tuh. Terus jalan sampai tiba-tiba kedengeran suara perempuan nih ngedeketin mereka, tapi belum ada wujudnya. Badai angkat ke mana? Mereka cuekin suara itu. Mereka makin percepat tuh langkah kaki. Dan gak lama kemudian mulai kelihatan tuh rumah di tengah-tengah hutan yang dimaksud. Dan sekali lagi mereka ngedenger itu perempuan ngomong lagi. Naon anu Anja lakukan di dia? Ya udah, nengoklah mereka itu kan. Set. Dan ternyata yang ngomong itu manusia. Atasnya doang tapi. Karena bawahnya itu ular, Pak. Dan mukanya itu nggak karu-karuan. Matanya nggak ada. Jadi matanya bolong gitu aja ya. Dan rambutnya itu panjang banget sampai nyentuh tanah. Langsung aja Danan komat kamit kan. Baca-baca amalan buat ngusir makhluk itu. Tapi belum selesai Danan baca itu amalan. Si makhluk itu bilang lagi. Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian. Di situ tiba-tiba buah gitu kan. Kang Asep cuy. Kaget dia sampai jatuh ke tanah. Dia bilang, apaan itu? Sampai mukanya itu udah pucat semua. Awalnya Danan kira cuma dia sama Pak Kus doang nih yang bisa ngeliat makhluk itu. Tapi nggak tahu kenapa si siluman setengah ular ini juga bisa dilihat sama si Kang Asep. Ya udah si Danan ajak lagi tuh si Kang Asep buat lanjut jalan dan mereka lanjut jalan lagi tuh. Sampai akhirnya mereka tiba juga nih di lokasi yang dimaksud. Imah Leweng. Sekilas bangunan itu udah kayak nggak pernah didatengin manusia lagi. Atapnya bolong, kayu-kayunya udah pada lapuk dimakan rayap. Udah memprihatinkan lah kondisinya pokoknya. Danan jalan nih pelan-pelan kan, masuk ke pekarangan rumah itu. Dan baru nginjekin satu kaki di pekarangan rumah itu. Nah, di part selanjutnya kita bakal cari tahu nih, kenapa sih sama Imah Leweng ini? Kenapa kok para warga nggak ada yang berani mau ke sana? Dan pada akhirnya cuma Danan, Pak Kus sama Kang Asep doang tuh yang ke sana. Nah, di part selanjutnya kita bakal cari tahu apa yang Danan lihat ketika dia masuk ke pekarangan rumah itu. Pokoknya ikutin sampai part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita hal selanjutnya. Gue Joe. Gue mau balik ngulik dulu tuh, udah ditungguin, gue udah tak.